apa nggak bakalan disalahkan orang. Karena memang tidak pernah diajarkan, dan kalau ternyata salah kaprah juga kepada saudaraku tersayang Kristen dan Katolik ini apa? Kristus. Yang selama Erik tahu gelar Kristus itu kan gelar namanya Yesus. Gelarnya Kristus. Lalu siapa juga yang bilang Kristus itu nama? Ya Kristus lah gelar Bapak Ustadz, Yesus ya nama. Artinya apa Kristus? Kristus artinya Maha Kudus. Salah. Nggak ada kasih tahu. Nah, emang Lah siapa juga yang bilang Kristus artinya Maha Kudus? apa nggak bakalan disalahkan orang. Karena memang tidak pernah diajarkan, dan kalau bisa jangan sampai diajarkan. Enggak tuh. Kenapa itu? Lah siapa juga yang mengajarkan hal seperti itu Bapak Ustadz? Tidak ada dosen, tidak ada pengajar, tidak ada teologi Kristen atau teolog Kristen atau pendeta-pendeta yang mengajarkan Kristus adalah Maha Kudus. Lah siapa juga yang mengajar seperti itu Bapak Ustadz? Jangan sampai Bapak Ustadz sendiri yang nanti pengajarannya begitu lagi, karena kan penjelasan Bapak Ustadz kan sesat semuanya. Kristus artinya Nabi. Kristos itu dari Hamasiah, bahasa Ibrani. Karena Kristus artinya Nabi. Nabi dapat dikatakan Kristus kalau ia diurapi, tapi Kristus bukan hanya Nabi, tetapi Nabi, Raja, Imam itu dapat dikatakan Kristus kalau mereka diurapi oleh Tuhan. Kristos itu dari Hamasiah, bahasa Ibrani, artinya the anointed one, seseorang yang diurapi. Untuk jadi apa? Yang diurapi itu cuma dua kalau manusia, tiga. Raja, imam, kohen itu kalau bahasa Ibraninya kohen hagadol, kohen, nabi, imam, raja. Bukan tiga Bapak Ustadz, tapi banyak untuk siapa saja, manusia siapa saja, kalau dia diurapi Tuhan, dia dapat disebut sebagai Kristus. Begitupun kepada orang-orang kafir, contoh seperti Raja Kores. Raja Kores ini kan raja kafir, dia pun disebut sebagai Kristus. Kenapa? Karena diurapi Tuhan Bapak Ustadz Kainama. Jadi Kristus itu artinya, itu dari kata Ibraninya Mesiah atau Mesias, artinya yang diurapi. Jadi urapi yang dimaksud itu adalah seseorang yang mempunyai panggilan istimewa dari Allah. Contoh misalnya Nabi Elia, ya Bapak Ustadz Kainama, di dalam perjanjian lama orang diurapi ketika diangkat menjadi nabi, imam, dan raja. Dan bukan hanya nabi, imam, raja saja, raja kafir pun itu dapat dikatakan sebagai Kristus kalau diurapi oleh Tuhan. Iya, kalau diurapi oleh Tuhan ya Bapak Ustadz Kainama, contoh seperti Raja Kores dan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk diurapi, siapapun itu dapat disebut sebagai Kristus. Contoh misalnya, kita berikan contoh misalnya Elia, Allah memerintah Elia mengurapi Elisa sebagai penerusnya. Sebagai apa? Sebagai nabi, karena Elia adalah nabi. Jadi dia menggantikan Elia sebagai seorang nabi Israel. Bapak Ustadz bisa baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Begitupun contoh lain misalnya Harun Bapak Ustadz menjadi imam besar pertama di Israel, itu Imamat 8 ayat 12. Samuel mengurapi Saul dan Daud sebagai raja Israel, 1 Samuel 10 ayat 1, terus 1 Samuel 16 ayat 13. Jadi semua orang ini yang saya berikan contoh-contoh itu menjabat kedudukan yang diurapi atau Mesias. Jadi bukan hanya nabi yang adalah Mesias atau Kristus, tapi raja, imam, siapapun, bahkan sekalipun raja kafir Kores, jika diurapi oleh Tuhan, maka mereka dapat dikatakan sebagai Kristus. Pertanyaannya, apakah orang yang diagung-agungkan oleh Bapak Ustadz Kainama, apakah dia juga adalah seorang Kristus atau seorang Mesias? Jawab ya Bapak Ustadz, jangan pada bengong. Apakah